Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan belajar panduan tulisan karya ilmiah pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk belajar bersama. Tuhan menolong menuntun kami sehingga proses pembelajaran kami berkaitan dengan panduan penulisan karya ilmiah atau metode penelitian boleh kami pahami dengan baik, dan melalui itu kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan belajar berkaitan dengan panduan penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan atau format yang ada di STT Galilea. Kita akan pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu yang merupakan perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Jadi disebut ilmiah kalau kegiatannya itu dikomunikasikan, disampaikan lewat tulisan. Jadi kalau hanya lisan itu bukan karya ilmiah, tetapi dituliskan. Atau juga karya tulis ilmiah itu adalah karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku, yang standar. Jadi karya ilmiah itu yang disampaikan itu adalah fakta dan data. Jadi fakta dan data yang didapat itu dituliskan, tapi cara penulisan itu harus menggunakan metode penulisan yang baku, yang standar. Nah, bicara masalah metode penulisan yang baku, antara sebuah lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga pendidikan yang lain berbeda-beda. Dan dalam karya tulis kemudian metode penulisan di sini kita akan memakai standar penulisan karya ilmiah dari STT Galilea. Sekarang kita akan lihat apa yang harus ada dalam karya ilmiah itu, sehingga disebut ilmiah itu disebut dengan apa sebenarnya, atau poin item-item apa saja yang dibutuhkan di dalam karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Jadi memuat gagasan, konsep lewat apa? Lewat pikiran, rasa berpikir, tetapi juga ada alurnya, ada sistematika yang dibuat di sana. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir. Bagaimana membangun pikir itu dengan unsur-unsur yang menyangganya. Jadi disebut ilmiah itu bagaimana dia cara membangun pola pikir itu, menyampaikan fakta dan data itu, dan unsur-unsur penyangga yang ada di dalamnya. Yang ketiga, alur pikir itu kemudian dituangkan atau dituliskan dalam sistematika dan notasi. Jadi ketika dia punya konsep berpikir, punya sebuah teori, kemudian dituangkan itu berdasarkan data, fakta, data yang ada, kemudian disusun itu secara sistematik dan notasi-notasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara umum di hadapan publik. Yang keempat adalah karya tulis ilmiah itu harus terdiri daripada unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Jadi dia berisi daripada data-data, angka-angka, mungkin di dalamnya juga ada tabel, mungkin juga ada gambar-gambar di dalamnya. Kemudian itu tersusun dengan baik sesuai dengan alur pikir yang teratur. Jadi tidak boleh zigzag, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sungsang, tetapi dengan pola pikir yang teratur, sistematis. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi karya ilmiah itu mengekspresikan, menampilkan asas-asas pokok-pokok di dalam hakikat ilmu itu sebenarnya dengan ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan
kebahasaan, maka karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang standar, bahasa yang baku. Kalau dalam konsep bahasa Indonesia itu sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, baik itu mungkin yang diserap dari bahasa asing, dari bahasa daerah, tetapi itu sudah masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang prinsip karya tulis ilmiah itu beberapa harus kita pahami. Yang pertama, membahas suatu permasalahan. Nah, di dalam karya tulis ilmiah, baik itu berupa mungkin makalah atau disebut dengan paper, atau mungkin skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, disebut ilmiah kalau dia membahas sebuah permasalahan. Karena tujuan dari karya ilmiah itu untuk menyelesaikan masalah, maka tentu di dalamnya adalah menyelesaikan masalah. Maka disebut ilmiah kalau dia membahas sebuah permasalahan. Kalau tidak ada masalah, jangan dibahas lagi. Karena karya tulis ilmiah itu dibuat untuk mengurai dan mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam konteks-konteks tertentu. Kalau di sekolah teologi ya berarti kaitan dengan Alkitab, kaitan dengan kitab suci, atau kaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya itu berarti membahas sebuah permasalahan. Yang kedua, pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian. Jadi ketika dia membahas itu hasil penyelidikan. Jadi tidak bisa karena katanya atau asumsi atau praduga, tetapi harus berdasarkan penyelidikan. Maka di dalam karya tulis ilmiah yang biasanya seperti di dalam skripsi, maka ketika dia membahas di dalam sebuah latar belakang masalah, maka di dalam latar belakang masalah itu referensi atau sumber fakta-fakta yang dapat itu biasanya dari pengamatan, dari penyelidikan, dari wawancara ataupun studi pustaka yang dia dapat, yang dia lihat, yang dianalisis. Karena itu berdasarkan penyelidikan. Yang berikutnya, prinsip karya tulis ilmiah itu memiliki permasalahan dan pemecahan masalah yang menggunakan suatu alur pemikiran dalam pemecahan masalah. Jadi dia memiliki permasalahan. Nah, sama itu kalau dalam karya tulis ilmiah ada namanya latar belakang masalah. Kemudian di dalam latar belakang masalah itu bagaimana cara pemecahan masalahnya? Di dalam karya ilmiah ada namanya rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah itulah bagaimana cara memecahkan masalahnya. Biasanya memakai apakah atau bagaimana. Kalau apakah biasanya lebih kepada analisis kaitan dengan definisi. Kalau bagaimana berarti langkah atau cara bagaimana. Jadi harus memiliki permasalahan tetapi pemecahan masalah. Jangan sampai karya tulis ilmiah mau menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Jadi tidak boleh. Karena prinsip karya ilmiah adalah pemecahan masalah di dalam permasalahan masalah. Kemudian karya tulis ilmiah juga alur pemikiran tersebut tertuang di dalam metode penelitian. Jadi karya tulis ilmiah harus dituangkan atau tertuang dalam metode penelitian. Metode penelitian memang sangat banyak, sangat luas. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah, metode apa yang kita pakai? Teori siapa yang kita pakai? Kalau dalam konteks teologi, penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif, metodologi apa yang dipakai di sana? Seperti hermeneutik, apakah studi eksegesis? Apakah mau mencoba membandingkan studi komparatif dan lain sebagainya? Kalau di dalam metode kuantitatif berarti masih sangat banyak sebenarnya. Apakah kuantitatif, deskriptif dan lain sebagainya. Tetapi yang harus dipahami bahwa prinsip karya ilmiah itu, alur pemikiran itu harus tertuang dalam metode penelitian. Karena itulah maka di dalam penafsiran, di dalam Alkitab seringkali berbeda pandangan, berbeda
hasil dari tafsiran mereka. Karena apa? Karena metode yang dipakai itu berbeda. Satu teks, satu masalah, tetapi pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah tersebut, metodenya berbeda, maka tentu hasilnya berbeda. Jadi karena itu, khususnya di dalam teologi, kalau bicara kita mau pemecahan masalah umpamanya, maka metode penelitian apa yang dipakai sehingga ada keseragaman. Saya kira kalau teksnya sama, pemahaman sama, referensi sama, metodologinya sama, kemungkinan besar hasilnya sama. Tetapi kalaupun teksnya sama, sama-sama menguasai teks asli dan lain sebagainya, tetapi metode pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah berbeda, maka tentu hasilnya berbeda. Karena itu, prinsip karya tulis ilmiah berarti alur pemikiran harus tertuang dalam metode penelitian. Kemudian prinsip metode penelitian itu apa? Pemecahan masalah, problem solving kalau sering disebut dalam dunia pendidikan. Penelitian itu adalah usaha yang sistematik. Jadi penelitian itu adalah usaha, berarti usaha sebuah kegiatan yang sistematik, berarti berkesinambungan, kontinuitas dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah spesifik yang khusus yang memerlukan pemecahan masalah. Jadi prinsipnya itu adalah usaha sistematik, terorganisasi, berarti tersusun dengan baik untuk menyelidiki masalah yang spesifik. Yang kedua, cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Jadi prinsip metode penelitian itu berarti cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi cara mendapatkan data pun, bagaimana cara mendapatkan data? Cara berbeda, hasilnya berbeda. Karena itu maka disebut dengan metode penelitian. Kemudian cara ilmiah dilandasi oleh metode rasional dan metode empiris serta metode kesisteman. Jadi cara ilmiah itu harus dilandasi dengan metode rasional. Maka perlu ketika kita pakai ini masuk akal nggak? Bisa diterima oleh kita, bisa diterima oleh orang lain. Kemudian dengan metode empiris, terukur, teruji berdasarkan yang sudah teruji, bukan karena masih baru, belum pernah diuji coba, belum pernah teruji dan belum terbukti. Itu tidak boleh. Tetapi harus dilandasi dengan metode rasional, dengan metode empiris, serta metode kesisteman. Jadi dia punya sebuah sistem untuk penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, penelitian meliputi proses pemeriksaan. Jadi harus lakukan pemeriksaan. Disebut penelitian itu kalau dalam problem solving berdasarkan pemeriksaan, kemudian penyelidikan, kemudian diuji, pengujian, kemudian eksperimen latihan yang harus dilakukan secara sistematik, tekun, kritis, objektif, dan logis. Jadi ini yang sering kali kadang-kala dilalaikan oleh para peneliti atau penulis-penulis dalam makalah atau karya ilmiah yang lain, karena dilakukan tidak sistematik. Jadi harus berurutan. Itu sebabnya kalau itu dalam skup paper atau makalah, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3. Kalau di dalam skripsi, tesis atau disertasi, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu landasan teori kalau itu kuantitatif, kemudian bab 3 itu metodologi penelitian, baru bab 4 itu pembahasan, bab 5 penutup yang terdiri daripada kesimpulan dan saran implikasi. Jadi prinsip metode penelitian yang keempat ini harus dilakukan semua itu secara sistematis. Tidak boleh terpotong-potong, tapi tekun. Mengapa tekun? Karena prosesnya itu tidak mudah, membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian harus kritis, tidak sekedar menerima, tapi objektif juga, bukan subjektif. Karena berdasarkan data maka harus objektif. Ya, tidak. Kalau 1, 1, 2, 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi logis juga.
bisa diterima akal kita atau akal manusia. Sekarang kita masuk ke persyaratan karya tulis ilmiah. Persyaratan karya tulis ilmiah itu seperti apa sih sebenarnya? Di sini dikatakan menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Jadi harus berdasarkan fakta-fakta yang objektif, bukan subjektif, bukan praduga, bukan perasaan, bukan asumsi kita karena suasana atau kondisi, tetapi fakta yang objektif secara sistematis. Yang kedua, harus ditulis secara cermat, meminimalkan kesalahan. Kemudian tepat, benar, jujur dan tidak bersifat terkaan. Jujur di sini berkaitan dengan sikap etik pada karya ilmiah, mencantumkan rujukan dan kutipan yang jelas. Jadi kalau kita mencantumkan dan atau mungkin penelitian kita itu kan membutuhkan referensi penelitian atau buku-buku yang lain, maka kita harus mencantumkan dari mana kita dapat. Jadi kita tidak boleh ide, konsep atau teori yang lain kita klaim, kita akui itu menjadi bagian kita. Karena itu ketika ide itu kita tuliskan di dalam karya tulis ilmiah kita, maka ide itu harus kita cantumkan. Kalau di dalam penelitian itu biasanya dimasukkan itu di dalam catatan kaki, dan kita memakai catatan kaki sebagai referensinya. Yang berikutnya, yang keempat, persyaratan karya tulis ilmiah itu satu, menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Jadi hipotesis itu praduga kita berdasarkan latar belakang masalah, berdasarkan rumusan masalah, kemudian landasan teori yang kita bangun, maka kita buat kemudian ada metodologi, kemudian kita buat hipotesisnya. Itu yang disebut dengan persyaratan tulis ilmiah. Yang keenam, persyaratan keenam harus mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Jadi harus berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga tidak ada lagi keraguan dari orang lain, tidak ada lagi praduga-praduga yang lain, tetapi sudah berdasarkan fakta yang ada di sana. Kemudian penulis tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat ambisius dan berprasangka. Penyajian tidak boleh bersifat emotif atau emosi. Jadi kalau kita menuliskan ilmiah, tidak boleh memanipulasi fakta. Wow, terlalu berlebih-lebihan, terlalu ambisi sekali, terlalu menduga-duga bahwa orang lain bersalah, nggak bisa. Tetapi sebenarnya harus berdasarkan fakta dan data yang ada, yang kita dapat di lapangan, kemudian kita tulis, kita susun secara sistematis. Sekarang kerangka dan bagian-bagian karya ilmiah itu apa sebenarnya? Dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa kerangka dan bagian-bagian yang harus dipatuhi. Kerangka dan bagian-bagian dari karya ilmiah ini selain berfungsi sebagai acuan dasar penulisan, juga dapat mempermudah penulis untuk memaparkan alur tulisannya. Jadi ada kerangka-kerangka yang harus dibuat supaya kita mudah membangun karya ilmiah itu dengan baik. Apa saja itu kerangka atau bagian-bagian dari karya ilmiah itu? Yang pertama, judul. Jadi semua pasti judul di dalam karya ilmiah kita. Maka judul itu harus dirumuskan secara singkat. Jadi judul itu harus ditulis secara singkat, terlalu panjang judul. Kadang-kala orang susah memahami. Nanti kita lihat bagaimana cara membuat judul itu yang baik sehingga dari judul orang sudah tertarik untuk membacanya, dari judul orang sudah tertarik untuk mempelajarinya. Yang kedua, judul itu harus mencerminkan area permasalahan, variabel penelitian dan target populasi.
Maka di dalam skripsi, tesis atau disertasi, dari judul itu sudah kita tahu variabel X-nya, variabel Y, lokon atau tempat di mana itu penelitian atau tahun penelitian. Jadi dari judul itu bisa kita tahu permasalahannya apa sebenarnya, apa yang mau dicari dan mau jadi apa yang ini sehingga harus dilakukan. Jadi harus mencerminkan area permasalahan. Kemudian memuat kata-kata kunci yang akan diacu dalam penelitian. Nah, itu nanti di dalam abstrak di skripsi, tesis, disertasi, di dalam abstrak atau intisari itu ada kata kunci. Kata kunci itu berarti kata kunci di dalam judul itu. Sehingga ketika kita melihatnya, oh permasalahannya seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian judul itu harus memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. Jadi judul pelengkap, jadi judul utama seperti variabel X dan Y, kemudian pelengkapnya adalah dengan apa? Dengan tempat atau lokasi penelitian. Itu untuk kaitan dengan judul di dalam sebuah skripsi ya. Kemudian ada kata pengantar. Di dalam karya tulis ilmiah yang harus kita siapkan kerangkanya itu ada kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Nah, tulisan kata pengantar diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan, dan tanpa titik. Jadi, kata pengantar itu harus di tengah. Kemudian teks pada pengantar diketik dengan spasi ganda atau 2 spasi. Panjang teks tidak lebih dari 2 halaman kertas kuarto. Pada bagian akhir teks di pojok kanan bawah dicantumkan kata penulis tanpa menyebut nama terang. Kemudian sesudah kata pengantar ada namanya abstrak. Abstrak. Itu bahasa Inggris atau intisari dalam bahasa Indonesia. Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital. Aturannya ya, simetris di batas atas bidang penelitian tanpa tanda titik. Nama penulis diketik dengan jarak 2 spasi dari kata abstrak. Di tepi kiri dengan urutan nama akhir dikutip koma, nama awal, nama tengah di akhir titik. Kemudian tahun penulisan ditulis setelah nama diakhiri dengan titik. Judul dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil. Kecuali huruf pertama dari setiap kata dan diakhiri dengan titik. Nah, kata jenis karya ilmiah misalnya skripsi, tesis atau disertasi ditulis dengan setelah judul dan diakhiri dengan koma. Diikuti dengan nama jurusan, tidak boleh singkat. Contohnya nama sekolahnya Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, Yogyakarta. Dan kemudian nama pembimbingnya, pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian tahunnya. Jadi itu isi dari abstrak itu ya. Kemudian dalam abstrak itu dicantumkan sesudah bagian atas itu dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah nama dosen pembimbing. Jumlah kata kunci berkisar antara 3 sampai dengan 5. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan judul-judul penelitian dan laporan penelitian dengan mudah. Jadi dalam kata kunci itu adalah sebenarnya dari judul skripsi itulah kata kunci sebenarnya, sehingga ketika ada pencarian searching nanti, maka ketika ada kata kunci itu lebih mudah mencarinya. Dalam teks abstrak disajikan secara padat intisari penelitian dan laporan penelitian yang mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik, dan saran yang diajukan. Jadi kalau disebut dengan abstrak intisari, kalau itu skripsi, bagian depan, cover depan itulah yang menjadi judul paling atas, kemudian kata kunci. Kemudian di paragraf pertama itu adalah bab 1 yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang diteliti. Kemudian bab 2 landasan teorinya. Kemudian metodologi penelitian, baru bab 4-nya itu kesimpulan yang dipakai, hasil yang dipakai, ke bab 5 saran yang diajukan. Jadi
ketika orang membaca abstrak sebenarnya sudah hampir tahu isi dari skripsi tersebut, karena itulah maka di abstrak itu biasanya dibuat satu spasi, bukan memang satu spasi jaraknya, marginnya, dan tidak lebih daripada 2 halaman, dan berkisar isinya itu 5 paragraf yang terdiri daripada paragraf pertama itu intisari dari bab 1, paragraf kedua intisari bab 2, paragraf ketiga intisari daripada bab 3, paragraf 4 adalah merupakan intisari bab 4, paragraf kelima adalah intisari bab 5. Contoh abstrak di sini. Kalau ini bagian depan, contohnya Joko Bodo 2017. Studi eksegesis kepemimpinan gembala sidang berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 dan 1 sampai 4 dan relevansinya bagi penggembalaan jemaat Gereja Kristus. Tesis pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Pembimbing 1 Pendeta Dr. Joko Tingkir MTH MPDK. Pembimbing 2 Pendeta Dr. Joko Sembung MTH. Pembimbing 2 Pendeta Dr. Pembimbing 3 Pendeta Dr. Joko Gembung. Nah, kata kunci ini adalah karena kepemimpinan gembala sidang. Maka kata kuncinya adalah kepemimpinan gembala, baru penggembalaan jemaat. Jadi itulah yang menjadi kata kuncinya. Jadi abstrak bagian depan dan bagian itu seperti itu ya. Kemudian abstrak yang ditulis secara baik memungkinkan pembaca mengenali isi dokumen lengkap secara cepat dan akurat untuk menentukan apakah isi dokumen sesuai dengan bidang minatnya, sehingga dokumen tersebut perlu dibaca lebih lanjut. Abstrak sebaiknya tidak lebih daripada 250 kata dalam 1 atau 2 paragraf, menyatakan secara singkat tujuan atau lingkup penelitian pengkajian, metode yang digunakan, rangkuman hasil serta kesimpulan yang ditarik. Artinya gini, dalam 1 paragraf itu sebaiknya jangan lebih dari 250 kata, karena intisari dari setiap bab itulah 1 paragraf. Karena itulah maka seperti saya katakan tadi bahwa abstrak itu selain daripada cover di atas kata kunci terdiri pada 5 paragraf. Jadi intisari dari setiap bab tersebut. Kemudian ada pendahuluan yang biasanya itu adalah di bab 1. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui ikhwal topik penelitian, alasan dan pentingnya suatu karya ilmiah. Kemudian pendahuluan dalam laporan penelitian lebih kompleks daripada pendahuluan dalam makalah dan artikel ilmiah untuk jurnal. Pendahuluan untuk artikel dan makalah disampaikan secara lebih ringkas dan unsur-unsurnya tidak harus ditentukan secara eksplisit. Nanti kita lihat bagian-bagian daripada pendahuluan itu ya. Nah, sekarang bagian daripada pendahuluan itu terdiri daripada apa saja? Latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah adalah memuat masalah-masalah yang ada. Jadi masalah apa yang ada sebenarnya. Kemudian dari banyaknya latar belakang masalah berdasarkan penelitian kita, berdasarkan referensi yang kita dapat baik melalui pengamatan kita, baik melalui studi pustaka atau hasil wawancara yang kita lakukan, maka kita tuliskan. Sesudah itu kita identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah. Identifikasi artinya menemukan masalah-masalah yang ada di dalam latar belakang masalah. Kemudian dari identifikasi masalah, tentu banyak masalah, hal negatif yang tidak pas. Karena itu kita batasi. Mengapa kita batasi? Karena tidak semua masalah bisa kita selesaikan di dalam sebuah lokasi, di dalam sebuah situasi kondisi atau di sebuah daerah. Tentu banyak masalah. Karena itu maka kita batasi masalah itu. Mengapa perlu ada pembatasan masalah? Karena apa? Masalah tidak bisa kita selesaikan, tetapi yang kedua, keterbatasan kita untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, masalah mana yang kita selesaikan tentu tergantung dengan kepentingan. Artinya gini, mana yang paling urgent?
Mana yang paling mendesak untuk bisa diselesaikan itu. Karena itu umpamanya kalau masalahnya ada 10, tapi kita mau menyelesaikan 3, maka kita batasi, berarti hanya 3. Kemudian dari batasan masalah yang ada, sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Bentuk pertanyaan dipakai seperti saya katakan, pakai apakah atau bagaimana? Rumusan masalah harus kita pakai. Berdasarkan rumusan masalah inilah nanti bagaimana cara merumuskan masalahnya akan menghasilkan sebuah teori, dan kemudian inilah akan diuji nanti di bab 4. Karena itu penting dan sangat penting kehati-hatian untuk menentukan rumusan masalah. Kalau kita punya 2 masalah, maka bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Itu yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah itu tentu ada tujuan penelitian. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tentu tujuan penelitiannya juga 2. Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuan penelitiannya adalah 3. Sesudah ada tujuan penelitian, maka ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian biasanya adalah 4. Pertama, bagi tempat penelitian kita untuk mampu menyelesaikan persoalan yang ada di sana. Yang kedua, untuk bisa memberikan kontribusi bagi lembaga penelitian. Kalau ini konteksnya berarti di Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Yang ketiga adalah bagi peneliti sendiri, supaya dia tahu persoalan dan bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian yang keempat adalah bagi pembaca umum atau khalayak umum. Nah, sesudah ada manfaat penelitian, ada namanya definisi istilah. Definisi istilah dibuat supaya arti dari judul yang kita buat tidak membias. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyampaikannya, arti yang dimasukkan sesuai dengan definisi istilah yang sudah kita tetapkan. Tentu definisi istilah ini berdasarkan kamus yang terstandar dengan baik, bukan karena dugaan asumsi kita, bukan hanya berdasarkan teori kita, tetapi berdasarkan sumber-sumber teori yang ada. Kemudian sesudah definisi istilah ada namanya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian itu, kalau itu adalah kualitatif, maka membahas tentang teks Alkitab yang dibahas itu. Jadi umpamanya kalau itu 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4 umpamanya, maka yang dibahas itu adalah 1 Petrus 5 ayat 4. Kemudian itu diterapkan di mana? Di sebuah gereja. Jadi tidak membahas ke mana-mana. Kemudian kalau itu penelitiannya kualitatif, maka di bab 1 itu dimasukkan metodologi penelitian. Metode apa yang kita pakai untuk membahas teks tersebut? Kalau metodologinya berbeda, maka kemungkinan hasilnya berbeda. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu adalah berdasarkan teori asumsi kita bahwa hipotesis atau praduganya itu seperti apa. Nanti hipotesis itu akan diuji sebenarnya. Jadi di dalam penelitian, karena ini contohnya karena kualitatif. Kalau di dalam kuantitatif, maka di bab 4 itu adalah uji hipotesis. Apakah hipotesis yang diajukan nanti kalau entah bab 1 atau bab 2 dimasukkan diterima atau ditolak. Kalau diterima alasannya apa? Kalau ditolak apa? Kemudian bagian pendahuluan bab 1 itu yang terakhir adalah sistematika, yaitu urutan-urutan atau cara untuk urutan-urutan dari penulisan karya ilmiah itu. Sekarang kita masuk ke bentuk karya tulis ilmiah. Panjangnya, kalau panjang, contohnya kalau skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian. Kalau pendek itu seperti artikel, jurnal atau makalah simposium, atau juga makalah-makalah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Nah, sistematika laporan penelitian bagian awal itu ada namanya halaman sampul. Kemudian halaman judul. Sampul itu bagian depan yang hardcover.
Kemudian ada halaman judul. Baru halaman judul ini termasuk di dalamnya, kalau itu dalam skripsi tesis, ada lembar ujian di sana, ada lembar pengesahan. Kemudian ada abstrak, intisari. Baru ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Itu masih bagian ini. Jadi kembali ke sini, bahwa bagian inti dari bab 1 itu ada 11 tadi, seperti yang saya katakan tadi. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, hipotesis, dan sistematika. Sekarang bagian inti landasan teori bab 2, kalau itu adalah kuantitatif. Galileo memakai 5 konsep ini. Yang pertama, kalau itu 2 variabel ya, kalau 2 variabel, bab 2-nya itu A itulah kajian pustaka setiap variabel X-nya. Kemudian bagian B-nya itulah kajian pustaka variabel Y. Bagian C itulah deskripsi tempat penelitian, kemudian kerangka berpikir, baru hipotesis. Jadi di Galilea, STT Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, bab 2-nya itu memakai ada 5 item di sini. Mulai dari variabel X. Kalau seandainya variabel X-nya 2, berarti tambah lagi AB-nya menjadi variabel X-nya AB, jadi tambah jadi E, jadi F di sini, hipotesis akan turun. Atau begitu juga dengan variabel Y-nya kalau 2. Kalau 3 sub variabelnya itu. Kemudian di bab 3 itu disebut dengan metodologi penelitian. Ini penelitian kuantitatif. Kalau PAK wajib menggunakan penelitian kuantitatif. Maka isi bab 3 itu adalah terdiri daripada tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian. Metode penelitian apa yang dipakai? Metode penelitian ketika kita mengkaji sebuah teks atau permasalahan, maka harus kita lihat metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di bab 3 metodologi penelitian, metode penelitiannya seperti apa? Tentu berdasarkan referensi yang ada. Kalau di populasi dan sampel itu, maka kita perhatikan kalau populasinya sekian, maka sampelnya berapa? Karena berdasarkan teori, kalau umpamanya 1 sampai dengan 100 populasinya, maka semua menjadi sampel penelitian. Nanti dibuat itu teknik pengambilan sampelnya juga harus disampaikan di sana. Kemudian yang bagian D, metodologi penelitian, itu adalah instrumen penelitian. Alat penelitian apa yang dipakai? Tentu alat untuk meneliti itu banyak, jadi harus dicantumkan di sana di bab 3 metodologi penelitian. Kemudian teknik analisis datanya. Bagaimana tekniknya untuk menganalisis data tersebut? Baru sesudah itu ada namanya kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi penelitian, karena dari situlah nanti bisa kita tahu kerangka berpikirnya. Kemudian di bab 4 itulah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu deskripsi hasil penelitian. Jadi kita tahu deskripsi hasil penelitian itu apa sebenarnya secara umum. Jadi gambaran umumnya dari penelitian seperti apa. Kemudian ada uji prasyarat analisis, variabilitas, reliabilitas, dan lain sebagainya. Tergantung nanti skup penelitian kita, apakah deskripsi, di tesis atau di disertasi, tapi dibuat uji prasyarat analisis. Sesudah itu baru ada namanya pengujian hipotesis. Kemudian hipotesis yang kita ajukan kalau itu di penelitian di kuantitatif, maka itu di bab 2, maka hipotesis yang kita ajukan nanti dari semua hasil penelitian itu, ternyata hipotesisnya diterima atau ditolak. Sesudah itu baru ada namanya pembahasan hasil penelitian kita. Itu untuk bab 4. Baru bab 5 itu terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan dari bab 4. Kesimpulan dari hasil penelitian kita yang sudah diuji di lapangan. Maka kesimpulannya apa? Berdasarkan kesimpulan yang ada, saran si peneliti apa? Sarannya ke sana,
kepada jemaat atau bukan ke tempat penelitian itu apa sebenarnya berdasarkan kesimpulan yang didapat. Kemudian dari syarat ini ada namanya, dari syarat itu akan menghasilkan implikasi. Bagaimana cara melaksanakan syarat itu? Jadi ini harus sistematis. Kesimpulan didapat dari bab 4, kemudian syarat itu berdasarkan kesimpulan yang kita dapat, kemudian implikasi itu berdasarkan syarat. Jadi banyak syarat, tapi bagaimana cara melaksanakan? Itulah yang disebut dengan implikasi. Dan kemudian di bagian akhir itu ada namanya daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup penulis atau peneliti. Jadi itu bagian inti sebenarnya karya ilmiah. Kalau itu skripsi, tesis atau disertasi. Nah sekarang kalau kita tahu kalau itu bagian skripsi tadi, karena itu karya tulis ilmiah itu harus logis, sistematis dan lugas. Karena terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Isi bab 1 seperti apa, isi bab 2 seperti apa, isi bab 3 dan lain sebagainya. Karena itu logis dimasukkan di sini. Jika keterangan yang dikemukakannya dapat ditelusuri, alasan-alasan yang masuk akal. Sistematis jika keterangan itu disusun dalam satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Lugas artinya jika keterangan yang diuraikan disajikan dalam bahasa yang langsung menunjukkan persoalan dan tidak berbunga-bunga, artinya tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah kemudian karena karya tulis ilmiah itu kan harus dituliskan, jadi bukan hanya diucapkan, bukan hanya bahasa lisan, tapi karya tulis, namanya juga karya tulis ilmiah, metodologi penelitian harus dituliskan. Karena itu harus menggunakan bahasa ilmiah, tepat dan tunggal makna, tidak remang, tidak nalar atau tidak membias. Kemudian harus menggunakan kalimat yang efektif, menerapkan ejaan yang disempurnakan, yaitu mengikuti tata bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia atau YD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang di dalam karya tulis ilmiah ada kutipan. Kutipan itu artinya referensi yang kita dapat dari orang lain. Biasanya referensi itu ada di dalam bab 1 kaitan dengan latar belakang masalah, kemudian di definisi istilah. Kalau di bab 2 pasti banyak referensi karena itu landasan teori. Di bab 3 itu pasti karena itu metodologi. Kalau di bab 4 kan itu pembahasan. Nah karena itu ketika kita mengutip itu harus berdasarkan kaidah ilmiah yang baik. Kutipan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi atau hasil penelitian orang. Kutipan harus dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Jadi jangan hanya kutipan orang dibuat tapi tidak dibahas. Jadi harus dikomentari. Kutipan dari berbagai tokoh merupakan esensi dalam penulisan sintesis. Jadi memang harus begitu ya. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Walaupun kutipan atas pendapat seorang pakar itu diperkenankan, tidak berarti bahwa keseluruhan semua tulisan terdiri pada kutipan-kutipan. Karena itu setiap kutipan harus kita komentari, setuju atau tidak. Garis besar kerangka tulisan serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Jadi di dalam kesimpulan yang kita buat khususnya di bab 5, berarti itu hasil pemikiran kita berdasarkan pengamatan, penelitian kita yang didapat di dalam bab 4. Jadi kutipan itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis, bukan menjadi ide, tetapi untuk mendukung ide itu maka kita cari buku. Jadi bukan menjadi bukan jadi referensi semuanya, jadi ide mereka. Ide kita itu didukung oleh mereka. Itu yang benar, bukan ide mereka kita dukung, tetapi ide kita didukung oleh ide mereka. Maka kita cari referensi tokoh-tokoh melalui tulisan-tulisan mereka yang mendukung pendapat kita. Sekarang manfaat daripada kutipan itu. 1. Tentu untuk menegaskan isi uraian. 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. 3. Untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahasa tulisan orang lain sebagai milik kita sendiri. Jangan sampai kita disebut menjadi plagiat, mengambil ide orang lain. Itu pernyataan orang lain, hasil penelitian orang lain, tapi seolah-olah
itu kita anggap menjadi bagian kita. Karena itu ketika ide orang kita masukkan, maka dibuatlah itu menjadi kutipan. Nah, kutipan itu ada beberapa macam. Ada kutipan langsung. Kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu pengambilan bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa melakukan perubahan ke dalam tulisan. Jadi tidak boleh mengubah. Karena itu tidak boleh melakukan perubahan teks asli yang dikutip, termasuk titik atau koma pun harus persis sama. Kemudian menggunakan titik berspasi 3 jika ada bagian yang dikutip dihilangkan. Menyebutkan kalau ada hilang, pokoknya tidak kita kutip semua, tapi ada bagian yang dihilangkan, maka dibuat titik-titik itu 3, baru langsung kita buat. Menyebutkan sumber sesuai dengan teknik notasi yang digunakan. Teknik yang digunakan yang sesuai dengan standar daripada Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Bila kutipan langsung pendek, tidak lebih dari 4 baris, dilakukan dengan cara integrasikan langsung ke dalam tubuh teks. Jadi kalau hanya 4 baris, maka gabung dengan teksnya. Jadi, tapi diberi jarak antar baris yang sama dengan teksnya. Kemudian diapit oleh tanda kutip. Tapi bila kutipan itu lebih panjang atau lebih daripada 4 baris, dilakukan dengan cara apa? Dipisahkan dengan spasi lebih daripada teks. Kemudian diberi jarak antar baris dalam kutipan itu sendiri. Sekarang ada kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Kutipan ini dapat dibuat panjang atau pendek, tidak diapit dengan kata kutip, dan menyebutkan sumbernya sesuai dengan teknik notasi yang menjadikan pedoman dalam menulis karya ilmiah. Jadi ini berbeda dengan kutipan langsung tadi. Kalau kutipan tak langsung, ide yang ada di dalam penulis itu kemudian kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, kemudian kita tulis kembali dengan bahasa kita. Maka biasanya dari referensi bisa itu 1 halaman, bisa 2 halaman, bisa 3 halaman. Tetapi itu dengan bahasa kita sendiri. Itulah yang disebut dengan kutipan langsung. Maka kita buat nama referensi penulisannya. Kemudian cara penulisan referensi, kita memakai sistem catatan kaki, bukan endnote, bukan catatan akhir, bukan catatan perut. Catatan kaki adalah penyebutan sumber yang dijadikan kutipan. Fungsi catatan kaki adalah memberikan penghargaan terhadap sumber yang dikutip dan aspek legalitas untuk izin penggunaan karya tulis yang dikutip. Serta yang terpenting adalah etika akademik dalam masyarakat ilmiah sebagai wujud kejujuran penulis. Jadi kalau itu memang bukan ide kita, tetapi itu punya orang, maka setiap referensi, sumber, pendapat-pendapat itu kita cantumkan di sana. Kemudian cara menuliskan sumber kutipan itu, nama pengarang hanya 1 orang, nama pengarang yang jumlahnya 2 orang seperti ini. Contohnya Abin Samsudin Makmun, Psikologi Pendidikan Bandung, Remaja Rosda Karya 19. Saya kira contoh-contoh ini sudah ada, bisa dilihat. Kalau ada nama pengarang yang 2, ada pengarang yang 3, ada yang pengarang lebih daripada 3. Macam-macam teknik-teknik penulisan itu bisa dilihat di contoh-contoh skripsi yang ada di STT Galilea. Bagaimana penulisan kalau penulisan ulang, kutipan ulang dengan sumber yang sama dilakukan dengan memakai notasi offset. Offset itu artinya kepanjangan dari opera citato dalam karya yang telah dikutip. Kemudian ada locit, loco citato dalam tempat yang telah dikutip, dan ibidiem dalam tempat yang sama. Untuk pengulangan, maka pengarang tidak ditulis lengkap, melainkan cukup nama familinya saja. Sekiranya pengulangan dilakukan dengan tidak diselang oleh pengarang lain, maka dipergunakan notasi ibid. Ada contoh di sini. Kemudian kita cara mengutip teks yang lain. Kita masuk ke ini. Bukan cara offset seperti ini, ada juga mengutip pengarang yang sama, bukan berbeda dan halaman yang sama, tetapi sudah diselingi oleh sumber lain. Contohnya Surya Sumantri, Pembangunan Modernisasi dan Pendidikan, Loksit.
Surismanti Pembangunan Modernisasi dan Pendinginan Offset halaman 7. Jadi halamannya sudah berbeda. Dan lain sebagainya, ini berkaitan dengan format-format bisa diteliti. Nah, bagaimana cara mengutip kalau sumber referensinya itu adalah di majalah atau di jurnal? Contohnya James Stratman, The Emergence of Legal Composition as a File of Inquiry, Review of Education Research. Nah, kalau seperti ini, contohnya halaman page 153 sampai dengan 235. Kalau bagaimana dengan interview, umpamanya interview dengan Dr. John Samanulang, Direktur Pascasarjana SGAL Indonesia, 2 Juli 2021 pukul 15 ini. Kapan? Dengan siapa itu? Jam berapa? Kalau itu dengan wawancara ya. Kemudian kalau referensi kita memang sumbernya itu tidak dipublikasikan. Contohnya gini, Endri Boriswati, penelitian berbasis kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia, makalah umpamanya dari makalah orang, pelatihan Widya Wiswara bahasa Indonesia Jakarta, PPG bahasa 2006. Kalau buku yang terdiri beberapa jilid yang mempunyai judul umum, namun tiap jilid mempunyai subjudul sendiri. Jadi buku itu dari beberapa jilid, kemudian ada judul sendiri. Contohnya sini, Russell G. Davies Edition, Planning Education for Development, Fall to Issue and Problem in the Planning of Education in Developing Countries, Cambridge Harvard University. Nah, modelnya seperti ini karena volume 2. Kalau di dalam Alkitab itu seperti ensiklopedia. Ada buku-buku yang memang volumenya berbeda ya. Kemudian kalau dokumen, umpamanya dokumen itu adalah undang-undang, berarti RI Undang-Undang Dasar 1945 bab 7 pasal 19 ayat 1. Kalau ngambil sumber referensi dari internet, contohnya Thorndike RL History of Influence in Development of Intelligence Theory and Testing. Nah, baru garis miring http://www.indiana.edu sampai selanjutnya seperti ini ya. Jadi ini kalau sumbernya dari situs internet, maka sampai dibuat halaman berapa itu, tanggal berapa, ini tanggal 20 bulan 8 tahun 2000. Jadi di blok aja sebenarnya link dari situs tersebut. Sekarang yang bagian terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka, format dalam penulisan itu, kalau di catatan kaki itu di tab 1 kanan baru masuk baris kedua, maka dia ke kiri. Kalau daftar pustaka berbalik, formatnya itulah di urutan menurut abjad atau disebut dengan ascending itu, dimulai dari nama yang dimulai dari huruf A umpamanya, ascending lah. Baris pertama dia masuk ke kiri, kemudian baris kedua baru di tab 1 kanan. Contohnya di sini. Alexander, ini nama gelarnya. Jadi namanya Joseph Edison Alexander. Jadi gelar dulu atau family marga dulu di depan. Alexander Joseph Edison, The Gospel According to Matthew, Grand Rapids, Baker Book House, 1918. Jadi satu spasi, baris pertamanya di sini adalah ke kiri, baris kedua baru ditap ke kanan. Jarak antara catatan daftar pustaka yang satu dengan yang lain 2 spasi, tapi kalau dia di baris kedua yang ada di sini adalah 1 spasi. Begitu selanjutnya sampai di sini juga. Jadi itu untuk catatan kaki. Berbeda dengan daftar pustaka. Nah, sekarang di dalam format Esteta Gaglia memakai format itu. Untuk ukuran font memakai Times New Roman ukuran 12. Kecuali untuk catatan kaki, maka Times New Roman ukurannya 10. Jadi memakai ukurannya itu 10 untuk catatan kaki. Kalau daftar pustaka tetap 12. Kemudian batas kiri itu adalah 4 cm. Untuk ukuran kertas itu 4 cm atau 1,58 inci. Batas kanan itu 3 cm atau 1,18 inci. Batas atas itu adalah 4 cm atau 1,158 inci. Batas bawah adalah 3 cm atau 1,18 inci. Kemudian kertas yang dipakai adalah A4 80 gram untuk dijilid hardcover nanti.
Kalau untuk bimbingan atau untuk ujian proposal pakai A4 yang 70 gram juga boleh. Tetapi untuk dijilid nanti menjadi skripsi maka dipakai 80 gram. Mengapa 80 gram? Supaya lebih baik, lebih awet. Kemudian halaman itu diletakkan di bawah tengah. Jadi di bawah tengah halaman kita. Baru bentuk teksnya itu adalah kiri. Baru marginnya itu adalah 2 spasi. Jadi 2 spasi jaraknya, kecuali kalau di dalam catatan kaki, dalam satu baris catatan kaki itu dia memakai memakai 1 spasi, tapi antar catatan kaki yang satu dengan yang lain itu adalah tetap 2 spasi. Dan di dalam pustaka juga sama. Kalau dalam catatan kaki yang di daftar pustaka yang sama, tetap dia memakai 1 spasi, tapi antar buku yang satu, referensi yang satu dengan yang lain memakai 2 spasi. Ya, demikian metodologi penelitian STT Galilea pada hari ini. Kiranya ini bermanfaat bagi kita, bagi sivitas akademika STT Galilea, sehingga mengetahui format penulisan karya ilmiah yang berlaku di Galilea, baik oleh para mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah melalui makalah-makalah yang disajikan oleh dosen, ataupun ketika menulis skripsi atau tesis. Ada juga bagi dosen-dosen di Galilea ketika membimbing, membantu mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Biarlah ini menjadi pedoman formatnya, sehingga tidak berbeda satu dengan yang lain, mengikuti alur tata cara yang dipakai oleh STT Galilea. Terima kasih. Terpujilah Tuhan melalui ini, dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyelesaikan masalah melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.